Baik, Sobat Besi Mas Budi, selamat datang di podcast Besi Mas Budi. Hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, cantik jelita ya Bu ya. Baik, kita kenalan dulu Bu Lucia ya Bu ya. Iya Bu Lucia. Oke, Bu Lucia. Aktivitas Bu Lucia apa Bu sehari-hari? Mungkin sebetulnya kita udah saling kenal ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya kita mungkin sama-sama udah tahu apa kesibukan kita. Cuman mungkin kita mau sharing sama teman-teman dari Besi Mas Budi ya, dari Sobat Besi Mas Budi. Jadi kalau saya boleh cerita, Mbak Rosi, sebetulnya itu saya tuh aktivitas sehari-hari ya kayaknya layaknya seorang wanita lah. Dari bangun pagi, sekarang sih nggak ada tugas memasak, tidak ada tugas bersih-bersih rumah, tapi mungkin saya membersihkan diri, ya pastinya dengan aktivitas pribadi, kemudian lanjutnya nanti pasti berangkat kerja. Kebetulan juga sekarang ini anak sudah kuliah, jadi saya tidak harus sekarang menyiapkan menu makanan, kemudian secara khusus mungkin memberi pelajaran untuk anak, itu juga enggak. Jadi saya cuman fokusnya apa ya, karena saya seorang dokter juga, saya cuma paling datang ke kampus untuk mengajar, menyelesaikan tugas-tugas di kampus, kemudian pulang, nanti saya praktek mungkin 1-2 jam selesai. Ya sudah itu aja saya kira. Terus itu aktivitas kita seperti biasanya aja Mbak Rosi. Cukup banyak ya aktivitasnya ya. Iya mungkin. Kan tidak mudah untuk membagi waktu ya antara rumah tangga, ada peran, kan Bu Lucy punya banyak peran nih, kalau saya boleh memilah-milah ya perannya sebagai ibu dari anak-anak kita ya, dari anak-anaknya Bu Lucy, terus kemudian istri dari suaminya Bu Lucy, dosen bagi mahasiswanya Bu Lucy gitu ya, terus dokter bagi pasiennya Bu Lucy, terus kemudian tetangga mungkin ya Bu ya, kan masih ada sampai kakak juga, banyak ya ternyata aktivitasnya. Nah, dari sekian banyak aktivitasnya itu bagaimana membagi waktunya Bu Lucy? Oke, terima kasih ya Mbak Rosi sudah bisa membuat kelompok-kelompok buat saya. Sebenarnya saya nggak terlalu nyadar sih kalau hidup itu kayaknya mengalir dengan segala pasti kadang bertubrukan ya kegiatan kita sebagai peran-peran tadi. Cuma karena sudah dikelompokkan sama Mbak Rosi rasanya lebih mudah buat saya. Jadi saya pikir itu tergantung prioritasnya sih Mbak Rosi. Waktu anak saya cuma satu, ya. Jadi waktu anak ini posisinya masih kecil, jadi prioritas saya pasti akan lebih banyak ke dia. Sekarang dia sudah kuliah, kebetulan juga ada di luar kota, sehingga saya itu tetap harus membuat prioritas, tapi bentuknya beda. Jadi saya cuma WA, kamu sudah makan belum? Sekarang di mana? Besok kuliah apa? Besok bangun jangan terlambat. Udah bubuk aja. Saya paling cuma ngingetin seperti itu. Terus yang kedua, tadi peran apa ya? Peran sebagai istri ya. Nah kebetulan suami saya ini orang yang nggak suka ribet lah, jadi dia itu orang yang tipe mandiri. Dengan berjalannya waktu tuh beda banget. Jadi suami saya yang dulu itu rasanya itu lebih tipe-tipe yang banyak tergantung, tapi sekarang itu mandiri dan bahkan itu bisa sangat mendukung saya. Mungkin karena pekerjaan suami saya itu tidak terlalu sesibuk saya, jadi malah beliau itu malah support ke saya, sehingga beberapa peran-peran misalnya membersihkan apa dengan segala seperti di rumah mungkin yang sedikit berantakan itu malah jadi hobinya gitu, dan saya itu lebih sangat terbantu. Jadi kalau saya peran sebagai istri ya pada saat saya memang harus mendampingi suami, ataupun misalnya suami memang minta saran, saya baru masuk. Kemudian kalau ke tetangga kebetulan saya punya aktivitas ini senam bareng lansia, tapi kalau acara misalnya kayak PKK segala macam kayaknya udah nggak sempet. Saya coba titip iuran, coba titip iuran. Apalagi tadi ya sebagai dosen ya. Dosen saya kira ya sama lah baru sih. Saya kira ya kita tuh kita punya jam ya Mbak ya. Kita punya ada aturan yang harus kita penuhi 7 jam. Nah ini mungkin yang agak membebani. Dengan berjalannya waktu, prioritas hidup itu kadang kan nggak bisa Mbak Rosi ya. Kita nggak bisa harus dipatok 7 jam. Jadi menurut saya sih ini yang malah menjadi kendala. Pada saat kita dipatok dalam satu institusi dan kita harus di situ 7 jam, sedangkan nanti kita pulang masih bawa pekerjaan lagi, ini menjadi sangat berat. Kalau sebagai dokter saya kira saya sudah melalui semua itu, dan saya punya fase jadi dokter emergency room, dokter ICU, kemudian di poliklinik itu sudah saya lalui semua, dan sekarang itu fase di mana tuh pasien saya dikit kebetulan karena
kemarin pandemi itu 2 tahun itu tutup sama sekali, dan kemudian saya juga nggak join sama BPJS, sehingga saya nggak apa ya, pasiennya Tidak dikit lah, terlalu padat ya. tinggal langganan aja sama ya mungkin pasien-pasien yang cocok ya, getok tular gitu Ya, istilahnya, gitu Mbak Rosi. Baik, Sobat Besi Mas Budi ini banyak sekali aktivitas dari Bu Lucia ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari Sobat Mas Budi, Bu Lucia. Dari sekian banyak peran yang dimainkan Bu Lucia. Nah, itu sejak kapan Bu mulai berkarir gitu? Mulai memutuskan untuk yaudah deh saya ambil karir sekaligus ibu rumah tangga begitu. Itu kapan? Apakah sejak lulus kuliah langsung memutuskan untuk berkarir atau sebelumnya? Saya pikir itu mungkin komitmen kita di awal ya Mbak Rosi ya. Waktu kita mau kuliah aja, kita udah ngerti kan. Saya kan kuliah tuh ngambil dokter. Gak mungkin saya besok itu kalau habis lulus dokter, udah repot-repot jadi dokter tuh nggak praktek. Itu karir sebagai dokter itu harus dibina. Dan saya pikir itu juga menjadi sebuah syarat kepada suami waktu itu ya. Jadi istilahnya waktu kita pacaran, waktu kita pendekatan satu sama lain, kita tuh mesti harus udah jelas pasti bahwa besok itu kalau saya lulus, saya juga praktek, saya kerja. Nah kebetulan suami saya itu juga orang yang sangat support. Kalau nggak kerja tuh malah dia bingung juga mungkin ya. Jadi mungkin kan sekarang dengan ini kan saya bisa beli lipstick sendiri, beli bedak sendiri. Jadi itu lebih menyenangkan. Jadi kalau kapan keputusannya, saya pikir sejak kita kuliah, kita pada desisinya udah di situ. Jadi kita akan melaju. Nah kebetulan ya berjalan dengan waktu itu ada tawaran jadi dosen dan seterusnya, itu membuat hidup kita semakin sibuk berputar dan pastinya lebih berwarna kalau menurut saya loh Mbak Rosi ya. Berarti waktu pertama kali memutuskan untuk berkarir sebagai dokter, terus kemudian memilih jurusan, memilih juga pekerjaan dosen, dan dengan segala macam aktivitasnya ya, itu berarti ada komunikasi ya pasti ada dengan suami ya di awal ya. Iya, pasti ada ya. Kita jadi komitmen di awal begitu ya. Iya, saya kira gitu ya. Dan mengalir itu kita ngerti ya. Jadi karakter suami itu seperti apa, karakter kita juga seperti apa, dia mengenali. Dan model saya itu kan nggak bisa diem sama lah Mbak Rosi. Pastinya kita sama-sama sini Mbak Rosi ya. Tapi mungkin ya tadi perbedaannya mungkin karena ya berjalan dengan waktu lah. Karena anak, terus kemudian pengalaman-pengalaman yang membentuk kita tuh ya akhirnya ya prioritas hidup kita tuh beda-beda. Dan itu tetap bagaimana, apakah karir ini. Cuman memang begini Mbak Rosi, kalau istilahnya kita lagi ada gangguan ya, jadi gangguan itu dalam tanda kutip misalnya anak sakit, itu mau nggak mau karir yang kita bilang dengan kaitannya pekerjaan ya mesti kita lepas. Bener nggak Mbak? Ya. Bener ya, saya kira ya prioritasnya. Betul ya Mbak, ya jadi ya itu tadi, makanya kalau keputusannya kapan, terus kemudian kapan, terus ini saya kira itu mengalir. Dan kita sebagai manusia kita tuh sudah diciptakan sononya tuh multitasking, dan kebetulan kita bersyukur kalau kita bisa multitasking, tapi tadi harus ada prioritas, karena kalau nggak ada prioritas saya kira nanti kacau menurut saya sih. Betul. Memang harus ada prioritas mana yang kadang-kadang ya walaupun tidak mesti harus memilih sebenarnya ya, kadang-kadang kita banyak di luar sana tuh Bu Lucy yang berpikir bahwa karir dengan ibu rumah tangga itu suatu pilihan. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa nggak selalu harus dipilih sebenarnya. Kenapa nggak together ya? Gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya bahwa together we can do more gitu ya. Kenapa kita harus memilih gitu? Kalau kita bisa jalan dua-duanya. Nah itu yang pilihan itu di awal ya sudah kita sepakati. Dan kemudian ketika kita memilih pasangan pun kita juga sudah ada gitu ya, bahwa saya tidak bisa sendiri gitu. Artinya pasti harus ada dukungan dari keluarga, terutama teman hidup kita ya, yang nanti akan seiring sejalan dengan apa yang sudah kita tetapkan bahwa kita memutuskan untuk jalan dua-duanya bersama-sama beriringan antara karir dengan rumah tangga ya. Gitu. Nah. Kembali ke komitmen dengan suami tadi ya, Sobat Mas Budi. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah, gitu ya, berarti harus berpikir dulu bahwa Anda mau jalan yang mana, dua-duanya atau salah satu begitu ya, dan itu harus disampaikan ke calon pasangan hidup Anda. Gitu ya Bu ya. Karena hubungan keluarga itu ternyata sangat penting. Oh sangat penting, betul. Dan itu bisa membuat Bu Lucia itu bisa membagi waktu ya. Nah kebetulan ini hari Ibu,
tanggal 22 Desember gitu ya. Tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Kita apresiasi kepada para ibu yang luar biasa yang multitasking tadi yang seperti Bu Lucia sampaikan, multitasking ya Bu ya. Kadang kita main WA sambil goreng tempe gitu ya. Bosan Dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan multitasking. Nah, Bu Lucy, ketika kita memutuskan untuk berjalan beriringan ya antara karir dengan apa namanya ibu rumah tangga tadi, pasti ada konflik peran di situ ya, konflik peran. Nah, tadi Bu Lucy mengatakan bahwa ya kita harus main prioritas begitu. Nah, banyak mungkin dari apa namanya teman-teman sobat Mas Budi ini ya, itu yang bertanya-tanya sebenarnya quality time itu perlu tidak sih Bu gitu, untuk tetap menjaga supaya ada balance ya antara karir dengan rumah tangga tadi gitu. Itu bagaimana caranya menjaga supaya ada keseimbangan di antara keduanya begitu. Oke, mungkin gini ya Mbak Rosi ya. Betul juga ya. Jadi bukan kuantitas ya. Kita kalau ngitung jam itu kita aja udah terkunci 7 jam. Misalnya kita tidur 7 jam, 14 jam. Terus kemudian mungkin ada aktivitas yang mesti di luar, kita perjalanan di jalan juga gitu ya. Tapi lebih berperan bagaimana quality time ya. Jadi bukan secara kuantitasnya, tapi penjaga kalau ada waktu sesedikit mungkin juga dijaga gimana bisa tetap berkualitas. Nah ya kalau pulang ke rumah itu saya berusaha tetap pulang ke rumah itu setidaknya jam 5. Kemudian kan praktek paling sejam 2 jam. Setelah itu saya selalu ya sudah berarti sama keluarga ya, baik itu cuman WA-an sama orang tua saya yang di luar kota atau menyapa adik saya, kemudian anak saya kebetulan dia di luar kota. Kalau pas dia di sini ya kita lebih sering keluar ya, jadi keluar makan, keluar jalan-jalan kayak begitu sama suami. Nah ini agak repot sih Mbak. Jadi suami ini punya hobi yang beda dengan saya, sehingga apa yang dibilang tadi quality time itu agak sulit. Mix match-nya tuh agak sulit karena hobinya beda, tapi beda jurusan kasarnya. beda jurusan. Jadi mungkin kalau misalnya malah ada kegiatan kerohanian di wilayah kayak gitu ya, saya sama suami itu kan bisa keluar berdua, dan itu tuh lah yang malah menjadikan kami itu bersama. Atau misalnya pada saat acara kampung ataupun apa tuh kita punya hobi yang sama. Kalau selain itu saya hobinya tuh jauh-jauh banget gitu. Yang satunya cuma baca di rumah, ya saya tuh banyak keluar. Tapi kalau misalnya ketemu ini ya mungkin makan ya. Jadi makan itu adalah kuncinya. Tapi ada dampaknya juga sih, peningkatan berat badan. Nah kebetulan suami saya itu begitu menjaga berat badannya, dan saya itu ya sedikit cuek gitu ya. Jadi mungkin itu, tapi itu menurut saya sih quality time saya dengan suami itu adalah seperti itu. Atau kami pada saat kami memperbincangkan tentang anak, itu tuh malah saya pikir itu adalah masa, yaitu yang waktu yang berkualitas sama suami. Oke, berarti kan sebenarnya ketika kita memutuskan untuk berkarir, tetap harus mempertimbangkan itu ya, apa istilahnya keseimbangan ya, keseimbangan hidup kita ya. Artinya tidak mesti harus, oh kalau begitu harus salah satu yang harus saya pilih, yang saya titik beratkan begitu ya. Artinya bisa sejalan ya. Mestinya dua-duanya harus seimbang begitu ya, seimbang antara karir dengan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Karena kan kita punya anak, punya suami begitu ya. Walaupun berbeda ya tadi ya, berbeda dari sisi hobinya berbeda. Tapi ada yang menyatukan, dan itu menurut Bu Lucy justru titik temunya ya, titik temu antara keluarga ya, antara suami, anak itu justru di waktu makan dan ibadah ya Bu ya. Iya. Nah, baik sobat Besi Mas Budi. Tadi Bu Lucia sudah bercerita banyak tentang aktivitasnya, tapi mungkin ada banyak pertanyaan juga Bu Lucia. Happy nggak Bu menjalani kedua peran itu Bu? Perannya kan banyak nih tadi ya, belum lagi dosen, belum lagi Bu Lucia sebagai atasan dengan bawahan gitu. Nah itu happy nggak sebenarnya dengan menjalankan peran yang sangat banyak gitu ya? Kalau saya bilang bahagia banget. Mbak Rosi, saya bersyukur banget.
Jadi saya punya keluarga yang baik, saya punya keluarga besar, orang tua, dan kemudian saya juga di kampus ini saya punya circle teman-teman yang baik, yang support semuanya. Kebetulan mahasiswa saya juga demikian, kebetulan juga apa namanya, anak saya pun juga memahami pekerjaan saya. Di tetangga saya juga punya. Jadi kalau saya tidak bersyukur pada saat ini, enggak lah, bahagianya tuh bahagia banget. Cuman realnya ya Mbak Rosi, tetaplah kita tuh dihadapkan dengan stres ya. Pada suatu titik itu kita di-push sedemikian rupa, itu yang sakit ya pasti kita tetap sakit lah. Jadi hati kita kadang sakit, badan kita sampai kadang sakit. Nah pada saat itu mungkin alam itu juga memberikan apa ya, teguran ke kita. Jadi waktu itu ya sakit harus betul-betul rest, betul-betul ini. Dan saat itulah memang fase penyembuhan itu ada. Jadi kalau tapi secara umum saya bersyukur untuk kehidupan ini. Untuk bahkan untuk saat ini saya bersama Mbak Rosi, di sana ada Pak Yus. Pastinya saya bisa mensyukuri semuanya. Iya. Artinya kadang-kadang ketika kita bekerja ya, Mbak Lucy, itu kan bisa membawa kebahagiaan bagi pekerjaan kita juga ya. Kalau kita happy menjalankan semuanya pasti bisa menjadikan kita itu lebih nyaman, lebih apa ya, menjalani segala sesuatunya tidak berat begitu ya. Iya, betul, berat, betul Mbak Lucy. Nah, mungkin ada tips-tips untuk sobat Besi Mas Budi, Mbak Lucy. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya nanti mungkin sobat Besi Mas Budi kan ada mungkin yang masih remaja ya Mbak ya, yang ingin dalam waktu dekat menikah, terus kemudian untuk meniti karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga begitu. Kiat-kiatnya apa Mbak? Kiat-kiatnya Agar terjaga ya, agar terjaga harmoni gitu ya. Jadi harmoni dan kemudian nanti membawa happy gitu ya. Hidup kita itu menjadi happy gitu. Mungkin kalau buat yang masih remaja ya Mbak Rosi, kita tuh udah beda generasi sama yang sekarang ya. Kalau saya cuma mikirnya begini, kamu tuh pada saat teman-teman sobat Besi Mas Budi ini kalau masih remaja ya nikmatin aja masa remajanya dengan baik. Jadi kalau belajar ya belajar, main-main aja. Tapi yang penting itu on the track. Jadi ikuti aja alurnya, jangan sampai bikin kesalahan. Kesalahan yang utama tuh misalnya kita harusnya bergaul nggak macam-macam, ini pakai bergaul acara macam-macam. Nah itu yang membuat kita itu nanti akan melenceng. Kalau udah melenceng begitu, kita untuk masuk kembali ke track kita tuh agak kesulitan. Nikmati aja masanya, semua akan mengalir, semua akan indah pada waktunya. Besok kalau sekarang harus belajar, ya nikmatilah masa belajar. Besok harus kerja, ya nikmatilah masa bekerja. Kalau harus pacaran sekarang, ya nikmatilah masa berpacaran. Tapi sama tadi pesannya harus on the track. Jadi jangan melenceng. Kalau sekali kita melenceng, nanti ya tadi kembali ke jalannya, terus tapi kita ngikutin tuh agak kesulitan. Nah, moga-moga dengan kita on the track aja, nanti kita akan ketemu di sana. Nah, mungkin kaitannya dengan saya karena di kampus ya Mbak ya. Saya juga ini, kalau besok milih kuliah itu cari bidang studi, di mana jangan kamu ngerasa berat, merasa tertekan dulu, tapi kamu merasa di bidang itu tuh kamu akan bisa menikmati perjalanannya kamu dari perkuliahan. Karena kalau kamu nggak bisa menikmati masa perkuliahanmu, terus nanti kamu kerja juga nggak bisa menikmati, hasil itu ya nanti mungkin agak lebih berat ya Mbak Rusi tadi ya, harus dengan effort yang lebih besar. Tapi kalau kamu bisa menjalani apa tadi dengan passionmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu tuh nanti moga-moga bisa apa ya, bisa lebih mudah menjalani hidup, dan moga-moga tadi bisa menjalankan beberapa peran tadi ya, dan itu bisa dikerjakan bersama-sama dan tetap bahagia. Itu aja deh Mbak Rosi ya. Baik, sobat Besi Mas Budi, ada satu lagi pertanyaan. Remaja yang mau menikah nih ya Mbak ya. Mau menikah. Bagaimana kalau dengan ibu-ibu yang sudah memutuskan untuk ibu rumah tangga sekaligus karir. Nah, kiat-kiat apa yang harus dilakukan atau tips mungkin Bu Lucy punya tips agar ibu-ibu ini tidak stres tadi ya, tidak stres dan masih menjaga harmonisasi keluarga, karirnya juga bagus begitu. Nah, itu apa kiat-kiatnya? Atau tipsnya lah untuk ibu-ibu muda. Sebenarnya aku malu ya kalau ditanya kayak begitu ya Mbak Rosi, tapi kalau saya bilang begini aja, ibu-ibu tetaplah berbahagia. Kamu harus bisa menemukan apa itu bahagia untukmu sendiri.
Mungkin itu sepele, cuman mungkin facial, ataukah itu cuma bernyanyi. Ya mungkin bernyanyi di kamar mandi juga, tapi temukan selalu waktu untuk berbahagia. Ada me time-nya ya. Ada me time-nya. Terus yang kedua, jangan pengen jadi sempurna. Jangan pengen selalu bahagiaan orang lain. Kalau kita tuh oke, kalau kita tuh bahagia, kita tuh nanti yang keluar tuh pasti juga akan baik-baik saja. Tapi pada saat kita nggak bahagia, kita lagi dalam kondisi nggak oke, komunikasi kita sama orang tuh juga akan menjadi tidak oke, dan itu akan mempersulit kita dengan siapapun. Jadi nikmatilah kita sendiri harus oke, jadi harus sehat dulu. Saya harus nyempetin apalagi tambah usia ya, harus nyempetin betul-betul. Hanya cuman untuk olahraga, keluar jalan-jalan itu tuh sudah membantu sekali. Kalau teman ibu-ibu yang lebih aktif untuk berolahraga itu lebih bagus sih. Kalau saya nggak sempet ya, jadi bukan nggak sempet, tapi mungkin sudah agak terlambat. Jadi saya cenderung cuma jalan pagi aja. Tapi tetap dilakukan. Terus kemudian medical check up. Jadi kalau kita tuh udah tambah usia, kita ya harus hati-hati sama penyakit. Itu jangan sampai kita tuh ketawanya udah mungkin ada agak terlambat. Nah, jadi kita itu harus pastikan kita juga jadi istilahnya mendiagnosis, jadi kita datang di awal, jangan sampai sakit beneran kayak begitu. Terus makan juga mesti makan yang bener. Tapi yang kuncinya pertama itu Mbak, jadi kuncinya adalah berbahagialah, happy aja Bu. Kalau nggak happy semuanya akan jadi nggak ini. Tapi yang kaitannya dengan suami, dengan keluarga, tetap jaga baterainya. Jadi saya ngerasa Mbak, kalau kita hubungan itu dengan suami itu nggak bagus, dengan orang tua nggak bagus, bahkan atau ada yang sakit ataupun yang apapun ya, itu baterai saya tuh langsung lowbat. Nah, itu ngecasnya tuh berat. Jadi kalau saya tuh sekarang kalau mau berantem sama suami, itu mikirnya berkali-kali aja Bu, karena kalau berantem itu akan menghabiskan seluruh energi. Jadi baterai kita akan low, dan untuk ngecas itu akan lebih sulit. Siapapun ya, bukan cuma suami, tetangga pun jangan berantem sama tetangga. Happy aja, damai-damai aja, dan moga-moga itu membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik. Pokoknya yang penting jangan lupa bahagia ya Bu. Jangan lupa bahagia. Tuh. Dan jangan lupa untuk memberi hak-hak pada diri kita sendiri ya Bu ya. Oh iya, suka memberikan apresiasi ya Mbak ya. Apresiasi pada diri kita sendiri ya. Betul. Yang me time tadi, ke salon mungkin ya. Ke salon biar lebih cantik, kan bonusnya banyak loh kalau kita cantik. Kita tidak hanya sehat ya, orang lain melihat kita tuh sehat, tapi juga suami melihat kita juga berbeda ya Bu ya, kalau kita cantik ya. Kalau suami sih saya nggak tahu ya Mbak ya, mata suami itu masanya mungkin juga berbeda gitu ya. Tapi yang penting kita pede aja gitu ya. Kalau kita pede, suami memandang beda, kita ngerasa cantik dulu, ya udah orang itu jadi cantik. Tapi kalau kita udah nggak ragu-ragu gitu ya, terus jadi nggak cantik kali gitu ya. Baik sobat Bisi Mas Budi, tadi sudah banyak bincang-bincang kita dengan ibu yang hebat ini, ibu kita yang satu ini hebat karena memainkan dengan peran yang sangat banyak, tapi memang bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kuncinya ternyata satu ya, sehingga membuat beliau itu lebih happy, dan kebahagiaan itu ternyata membawa karirnya juga semakin bagus ya Bu, ketika kita happy begitu ya. Dan begitu juga ketika kita bekerja dan kita menjalankan dengan happy, juga akan membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita ya Bu ya. Amin. Rumah tangga kita juga jadi happy, semuanya jadi happy begitu. Baik sobat Bisi Mas Budi, nanti kita akan bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe gitu ya, di channel Sobat Budi Mas Bisi. Terima kasih Bu Lucy. Next time kita bertemu lagi dengan tema yang lain ya Bu Lucy ya. Mungkin perlu kita mungkin di luar Mbak. Tadi kita mungkin tadi butuh me time ya, our time berarti ya, kita sesama wanita. Terima kasih Mbak Rosi buat kesempatannya hari ini. Sukses, lancar semua. Amin. Kegiatan, dan sukses juga untuk Sobat Bisi Mas Budi. Bye.